Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lagi di mana nih Bang? Lagi di Taman Bukit Pelangi. Namanya taman apa? Tamannya banyak sih, tapi yang di sini tamannya namanya Taman Venus. Ya jadi namanya tuh nama-nama planet gitu guys. Enak sih di sini, banyak taman-taman. Kalau di Samarinda tuh jarang tamannya yang kayak banyak kayak gini. Maksudnya ada kayak gazebo-nya buat kita masak. Guys, jadi kan banyak banget tuh yang kayak nanya, Kak Reka, awal ketemunya gimana sih? Terus tuh aku diam-diam baper loh Kak gitu. Padahal biasa aja kan biasa aja kan Bang? Enggak sih. Jadi kita mau coba ceritain, kita mengulang, kita ingat-ingat lagi dari awal kita ketemu. Abang dulu deh, atau ada ya? Ada yang jelaskan ya? Barang. Ya, dari kasih ada dulu ya. Ya. Oke, cerita dimulai. Nah, jadi waktu itu tahun 2018, enggak deh. 2017. Masa sih? 2018 saya. 2018. 17 ya? 17 lah. Oh iya, 18 itu kita yang IMS. Ya, Ini yang mana dulu nih? lupa kan. Nah jadi waktu pertama kali ketemu itu tahun 2017 bulan Oktober. Nah jadi waktu itu Reka kan bergabung di BEM. Dulu BEM-nya masih BEM Stikers muda ya Bang, belum BEM UNKT. Nah waktu itu ada rapat memang, dan itu cuma perwakilan aja. BEM Stikers muda itu jadi tuan rumahnya, konsolidasi kerja Jokowi gitulah, 3 tahun kerja Jokowi kalau nggak salah. Nah waktu itu Reka lagi ikut UKM Al-Quran Study Club. Nah jadi ibaratnya teman Reka nih yang kayak mewakilin dari BEM Stikers mudanya. Nah tapi kebetulan waktu itu mereka pada masih kuliah. Nah kebetulan mereka udah selesai kuliahnya kan. Nah terus di grup itu ada muncul notif Bang Iqmal yang perwakilan seharusnya itu dia minta tolong siapa yang free buat ngejemput ada anak Unmul yang udah datang ke UMKT, dia bilang kayak gitu kan. Nah pertamanya tuh mereka kayak mau bodo amat aja gitu loh guys, kayak ya udahlah jangan aja dia nunggu, lagian mereka mau jemput juga nggak kenal, nanti bingung segala macam. Nah pertama mereka biarin aja tuh habis baca, kembali lagi kan fokus di UKM. Terus nggak lama tuh kayak ada rasa bersalah gitu loh, padahal biasa aja kan, mungkin ini sudah dari Allah. kayak tiba-tiba mereka tuh kayak memposisikan kalau misalnya mereka nih datang ke kampus orang terus dianggurin aja, kayak apa ya rasanya tiba-tiba. Ya sudah lah jemputin. Nah kebetulan waktu itu mereka ada sama teman mereka anak BEM juga namanya Liana. Nah jadi waktu itu mereka bilang ke Liana, udah ya Lin, kita jemput yuk, ada anak umum tuh di bawah, disuruh Bang Iqmal. Ya sudah akhirnya ke bawah naik motor gitu kan. Nah pas mereka cariin kan mana nih, ternyata ada terlihat yang pakai alma mater kuning kan. Oh ini berarti anak umum nih. Terus kita tanya kan, apa nih kakak yang dari umum kah? Terus dia bilang iya gitu kan. Ya sudah, terus mereka ajak ke sekre. Pas lagi diajak ke sekre, ternyata kunci sekrenya nggak ada. Terus mereka langsung chat Bang Iqmal kan, Bang nih sekrenya terkunci. Terus kata Bang Iqmal ya udah deh dibawa aja ke kantin, ajak-ajak ngobrol aja kayak gitu kan. Ya sudah mereka ajak ke kantin. Nah pas sudah diajak ke kantin, dia tuh kayak banyak banget tanya-tanya gitu loh guys, kayak kenapa sih rapat harus di ruangan, kenapa nggak di luar aja, terus berapa UKT di MKT gitu-gitu. Nah mereka kan masih baru juga kan, jadi mahasiswa masih semester 3, masih banyak yang mungkin belum tahu. Dan mereka kayak ini orang nyebelin banget sih, betanya banget. Pokoknya first impression mereka ke dia tuh kayak ini orang nyebelin banget. Sudah akhirnya rapat, terus mereka namanya kepo kan, nih orang kayaknya songong banget. Terus nggak tahu kenapa ya langsung kayak cari aja gitu di IG kan, Norman Islamudi. Stalker. Enggak, kayak cuma pengen tahu aja nih orang kayak gimana sih. Pas mereka liatin dan oh ya memang sih di fitnah anak BEM banget, kayak pakai yang apa Oh tuh? jelas. Pakai apa tuh Bang? Apa? Tawa. Pakai tawa segala. Sudah mereka follow tuh bukan karena tertarik atau apa, cuman kayak ya pengen tahu aja. Sudah, terus akhirnya kita rapat. Ya udah habis itu kayak biasa aja. Terus tiba-tiba awal 2018 bulan Maret dia tuh tiba-tiba ada nge-DM, cerita dong Bang. Sering balas Gunakan story. seblak ya guys. Awalnya sering balas story kan, jadi aku merasa kayak
apa ya, oh ini anak ada interest gitu sama beberapa aktivitas yang udah aku jalanin selama di BEM mungkin di BEM gitu. Awalnya sih memang aktivitasku dulu waktu di kampus ya memang banyak ke BEM, tapi ya sudah, setelah aku lihat kayaknya responnya dia positif aja, akhirnya mulai penasaran dan nggak sengaja untuk membuka profilnya dia nih. Lihat di profilnya itu ya anaknya kelihatannya kreatif karena banyak video-video yang dia buat, dan di situ aku mulai kayak terbuka gitulah, terpikir kayak bisa nih kayaknya si adekku ini, Iya bang. si adek untuk bisa diajakin collab gitu. Jadi awalnya ya memang nggak ada gimana, emang kayak mau buat project buat project kreatif aja, karena dulu memang tertarik untuk buat konten juga kayak gini nih, tertarik, cuman males ngeditnya. Ini aja nih, mungkin ntar dia yang ngedit gitu, kita jadi artisnya aja. Itu sih awalnya. Terus ya udah, aku ajakin untuk ketemu untuk pertama kalinya itu, untuk Kedua kalinya itu kita enggak waktu untuk ngajakin pertama kali kan. karena BEM kan. Bukan karena BEM, maksudnya untuk yang di luar lah, pembahasan di luar, untuk ngajak ketemu. Awalnya dia kaget gitu, mungkin dia kaget ya. Tiba-tiba diajakin ketemu orang yang mungkin baru dikenal, belum dikenal banget mungkin ya. Pertama mereka kayak nggak mau gitu loh, karena dia waktu itu nge-DM malam kan, dan dia mau pas itu juga, dan dia langsung kayak kenapa nih ya kayak gitu. Waktu itu kondisinya kan masih rapat BEM juga, akhirnya besoknya kan Pak. Ya jadi nge-DM dia ya karena emang mau ngajakin untuk ketemu dan pengen belajar untuk ngedit video awalnya, karena dia videonya, dia YouTuber gitu kan, channelnya udah ada, dan kemudian beberapa feed di Instagramnya juga banyak sih, bukan beberapa, banyak itu video-video vlognya dia. Jadi penasaran aja gimana caranya, ternyata ya memang jago sih. Ternyata pada pakai handphone aja gitu. Jadi awal pertama kenalnya di situ. Ya seneng aja sih ada orang yang bisa ini sih, maksudnya bisa punya punya hobi yang menarik gitu. Menarik tuh dalam artian nggak banyak orang yang bisa buat vlog, ngedit video dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang iya banyak, tapi di zaman itu kayaknya masih belum banyak di Samarinda gitu. Yang selebgram, tiktokers dan sebagainya itu kayaknya dulu belum ada gitu. Apalagi youtubers dulu tuh masih sedikit banget. Jadi dia termasuk orang yang unik gitu. Beruntung aja ketemu dan kemudian bisa diajakin ngobrol. Setelah itu aku kan punya komunitas dulu namanya Inisiatif Muda Samarinda. Inisiator Muda Samarinda. Itu komunitas lokal yang dulu pernah kita jalanin untuk membuat program-program sosial gitulah. Ya udah aku ajak dia dan akhirnya dia mau juga. Ya mulai dari situ sih awal-awal untuk perkenalan kita lebih dalam. Lebih dalam ini maksudnya nggak cuma sekedar say hi aja gitu, tapi lebih tahu potensinya dia, lebih tahu karakternya dia itu ya lewat perkenalan di komunitas, di organisasi. Jadi kalau di BEM kemarin sih ya cuman segitu aja gitu. Itu pertama ketemunya memang di BEM, tapi habis itu kita di satu komunitas ya Bang ya. 2018 tuh pokoknya kita masih sibuknya di komunitas sih. Sama sekali nggak pernah terduga nih orang bakalan jadi suami gitu loh. Sama sekali nggak ada, kayak naksir tuh nggak ada. Soalnya mereka ngeliat juga Bang Yudi ini tuh kayak banyak yang dia suka tuh sama juga kayak mereka. Kayak dia yang tadi yang abang bilang, abang tuh sebenarnya suka aja bikin video gini, tapi mager ngeditnya. Maksudnya suka aja gitu kan ngomong di depan kamera gitu. Tumpah. Dia tuh tulisannya bagus gitu, walaupun misalnya nih kata-katanya tuh nggak banyak, tapi itu kayak bermakna gitu loh guys. Itu hobi nulis tuh sejak memang saat di organisasi kampus aja sih, karena banyak aktivitas yang berhubungan dan relate sekali sih dengan kosakata yang bisa ditulis. Tapi kalau aku jujur sih lebih suka ngomong, lebih suka
cara daripada nulis. Tapi waktu itu memang aku punya mentor, dan mentorku itu memberikan advice untuk bisa menyeimbangkan antara berdiskusi, menulis, dan kemudian membaca. Ini 3 syarat untuk kita bisa lebih cerdas gitu, lebih melek untuk dunia luar, bisa punya banyak referensi gitulah. Artinya mengasah skill itu ya lewat 3 tadi gitu. Nggak cuman bisa pintar ngomong, tapi kita juga bisa menyampaikan lewat tulisan, dan juga kita punya banyak referensi lewat membaca. Itu sih awalnya bisa nulis-nulis gitu ya, lewat cuman status, terus kemudian iya status-status gitu kan, terus kemudian iseng aja sih buat blog, supaya tulisan panjang yang ada di status itu kayaknya sayang aja kalau misalnya cuma sekedar status doang. Jadi ya buat blog yang khusus untuk tulisan-tulisan panjang. Ini kan lihat kayak banyak kesamaan, ketertarikan kita tuh banyak yang sama gitu. Nah terus itu udah deh 2018 tuh kita masih project-projectan. Nah nggak tahu kenapa awal 2019 itulah awal mulanya. 2019 ya? Ya awal 2019 pas aku ulang tahun. Oh iya. Ya ceritain deh ya ulang tahun. Jadi kan dia tuh ulang tahun tanggal 24 Januari 2019. Nah nggak tahu kenapa itu tengah malam memang mereka lagi ngerjain tugas kayaknya. Ada notif kan, nggak sengaja juga buka line Norman Spidey berulang tahun gitu kan. Terus kita langsung kayak ulang tahun nih orang kayak gitu kan. Terus ulang tahun nih orang. Waktu itu Oktober tahun 2018 tuh dia ngasih kado. Nah mereka juga kaget sih kenapa dia tiba-tiba kasih kado, kasih buku gitu lah. Dapat gitu kan, terus bikin langsung dikadoin, antar deh langsung ke kampusnya dia. Sampai rumah tuh mereka kayak masih mikir kan, kayak kan kita tuh merasa ya kalau misalnya kita lagi PDKT gitu sama orang kan kita kan kayak chatan tiap hari. Nah sama Bang Yudi tuh sama sekali gak ada, kita tuh chatan kalau misalnya ada apa gitu, rapat atau apa. Nah iya ya kan, nah jadi tuh nggak ada sama sekali. Jadi kan tuh kayak agak bingung sih, apa ya dia ngasih kado, atau mereka tuh mikirnya kan atau jadi biasa ya mungkin kalau semua orang ulang tahun ngasih kado. Nah terus mereka tanya kan waktu itu sama dia di chat, ternyata enggak kayak gitu kan. Nah terus ada kepikiran sih kayak oh berarti spesial kan nih, atau tapi mereka tuh kayak berusaha sih untuk memikirkan perasaan itu, maksudnya kayak berusaha untuk biasa aja gitu. Terus mereka kan tiba-tiba keinget waktu itu mereka dikasih kado nih sama abang. Nah saking gak naksir sama dia, nah jadi nggak ada kepikiran mau kasih kado gitu loh. Jadi kayak ayo sudahlah, kemarin sempat tuh bikin video kan kita bang, videonya di bawah ini video tentang sosial media. Nah jadi kayak ayo sudahlah edit aja behind the scene-nya kayak yang lucu-lucu gitu. Akhirnya mereka edit kan, terus dia tiba-tiba kayak nanya udah siap kah kayak gitu. Nah padahal itu sebenarnya mereka cuma kayak bilang kayak gini, semoga disegerakan ya abah, disegerakan halal dan disegerakan wisuda. Nah maksud mereka kan bilang segera halal itu ya abang bersama orang lain gitu. Nah ternyata mungkin abang nangkapnya lain. Terus abang langsung kayak nanya udah siap kah? Nah terus mereka kayak mikir lama kan, mereka balas aja insya Allah gitu deh. Setelah itu bang, ya kalau aku sih kemarin waktu pas responnya pas dia ngasih begituan tuh, aku mikirnya itu tuh kan effort banget ya buat video, nggak semua orang juga mau gitu, dan siapa aku sih terus dia buat kayak gitu kan. Jadi aku mikirnya berarti aku nih spesial gitu, berarti aku nih ada sesuatu di hatinya dia gitu. Jadi nggak mungkin cuman sekedar iseng doang sih, kayaknya nggak mungkin gitu. Udah siap kan, tapi emang waktu saat itu emang lagi masa-masa pencarian sih. memang mau nikah kan bang? Ya lagi memang niatnya udah niat nikah mulai dari tahun 2018 tuh sebenarnya udah pengen niatnya udah niat nikah, tapi lagi masa pencarian lah yang tepat, yang pas itu siapa. Jadi ya udah ngetes aja dan ternyata jawabannya alhamdulillah bagus. Pas udah kayak dia nanya udah siap kan tuh kan mereka kan jawabnya insya Allah. Sore ada juga nangkap sinyal sih kayaknya nih mereka sih manggilnya Bang Norman ya. Kayaknya Bang Norman ini ada sesuatu deh, ada tertarikan, wajar kan mikir kayak gitu karena dia nanya begitu sudah. Nah terus itu udah sampai itu juga kita nggak yang kayak chatan gitu. Terus mereka masih sibuk di BEM juga. Nah terus dia juga sambil kerja kan bang ya, abang udah ada kerjaan juga gitu kan. Nah terus itu kita kayak saling bantu gitu, saling bantu di acara timnya Reka, sampai kita juga di komunitas lagi sibuknya segala macem, sampai di pertengahan abang kecelakaan tuh bang.
Oh iya. Nah itu ceritakan tuh yang abang akhirnya mantap. Jadi kan waktu saat itu kan sebenarnya lagi masa-masa pencarian ya. Dulu jujur aja memang masih random banget itu untuk siapa yang bakal benar-benar dipilih itu masih random banget. Wajar sih ya. Wajar, namanya juga di sekeliling kita nih. Aku kan punya banyak lingkungan sosial ya, organisasi juga lumayan aktif di beberapa organisasi dan komunitas. Kebetulan momentumnya saat itu lagi skripsian, dia juga dulu sering banget memberikan motivasi dan semangat ya saat aku ngerjain skripsi. Beda mungkin sama teman-teman yang lain yang cuma sekedar ala kadarnya aja gitu, tapi dia kayaknya ada yang beda gitu. Ya itulah pokoknya. Sampai pada akhirnya pas bulan Ramadan itu aku ada kecelakaan, dan momentum yang benar-benar bikin yakin itu adalah saat dia jengukin aku waktu saat di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu kejadiannya lucu banget, unik banget sih, ya kan. Jadi aku nggak nyangka aja sih, maksudnya dia datang sama teman-teman. Padahal sebelumnya waktu pas di rumah, waktu pas masih belum masuk rumah sakit itu dia juga jenguk. Terus di rumah sakit dia jenguk lagi. Tapi selalu bareng teman, nggak pernah sendiri. Iya, maksudnya sama komunitas juga, dia sama teman-teman komunitas. Dan kejadian uniknya itu mamaku minta foto sama dia gitu. Jadi Iya. kayak, Sebelum mereka pulang ya. hah? Sebelum ada pulang kan. Ngapain mama minta foto sama dia gitu kan? Kok Abang malu ya. iya, maksudnya Wajar kok sih. aneh banget gitu. Maksudnya sama dia doang gitu, nggak yang bareng-bareng ya, tapi betul-betul foto berdua gitu. Minta tolong fotoin dong sama mereka. Jadi aku yang di kasur tuh juga kayak malu-malu gitu. Nah jadi di momen itu guys, ya aku merasa ada sesuatu yang memang ini adalah sebuah jawaban daripada istiqoroh sebelumnya. Kamu selalu istiqoroh lah. Iya dong. Nggak tahu aja lu. Jadi mungkin ini jawaban yang memang harus aku execute gitu. Maksudnya jangan sampai tanda-tanda yang dari Allah kasih kita sia-siakan gitu aja. Karena selalu dari mimpi ya. Apalagi dari mama gitu kan, langsung dari mama yang kayak kelakuannya tiba-tiba cute aja gitu sama Andre tuh aneh banget. Bang masih kaget ya. Kaget. Jadi setelah selesai dari rumah sakit itu udah pulang ke rumah. Ya beberapa hari kemudian itu kayak ini aja sih, kayak meyakinkan diri untuk mengkonfirmasi bahwa apakah kemarin yang mama lakukan itu adalah bentuk sebagai tanda tanda bahwa dia cocok sama aku gitu, mama suka sama dia. Itu aja sih. Jadi langsung aja aku tembak mama kan waktu pas saat di rumah lagi istirahat gitu. Jadi mama kemarin kenapa begitu gitu kan, mama suka, tapi mama jawabnya tuh dengan tingkah yang lain lah. Mungkin malu untuk menjawab iya, tapi aku yakin itu jawaban positif, itu jawaban bahwa iya gitu. Jadi ya sudah, setelah itu aku mantapkan diri aja untuk menggali lebih dalam, bukan langsung memilih ya, tapi menggali lebih dalam untuk menseriusin dia gitu. Emang cari tahu sama siapa? Nah setelah itu aku lihat kan di storynya dia, di postingannya dia juga banyak sama si Acing. Acing ini sepupu ya, sepupunya Reka. Ya udah, orang terdekatnya dia yang aku lihat deket banget si Acing. Dan setelah itu aku telepon si Acing untuk ngajak ketemuan, tanya banyak hal tentang dia untuk memantapkan hati aja. Jadi aku udah dari rumah tuh udah ngelis beberapa pertanyaan yang aku memang mau tanyakan sesuai dengan prinsip. Ya kalau ngelis kah? Iya dong, serius. Memang sesuai dengan prinsip, memang sesuai dengan ya yang memang harus banget ditanya sebelum aku oke nih sama dia. Jadi setelah itu ternyata jawabannya juga bagus, dan reaksinya si Acing juga sepertinya mendukung sih waktu itu, karena nggak nyangka aja sih, mungkin
ngelihat daripada kedatangan aku untuk si Acing ini, Acing juga menyambut positif juga gitu. Jadi ya udah, setelah itu langsung deh ngasih tahu ke orangnya. Setelah itu Buat proposal setelah itu. dia jadi dia tuh bikin proposal nikah guys, bayangin. Mereka tuh sampai mikir apa nih orang, kan kita kalau di BEM tuh setiap mau kegiatan kan bikin proposal ya, proposal Kayak kegiatan. proposal dana ya. Iya, itu sudah kayak mau cari sponsor, tapi dia nih bikin untuk proposal nikah. Jadi tuh kayak soal, ya kalau orang bilang kayak yang CV taruh gitu lah ya bang ya, ya itulah pokoknya. Tapi akhirnya Iya, jadi pada akhirnya sebenarnya proposal itu udah ada apa sih, bentuk konsepnya itu udah dari 2018. Jadi aku emang udah siapkan proposal itu udah lama. Tapi bentuk dalamannya yang bagaimana itu sebenarnya belum ada. Cuman sekedar konsep. inti anunya Konsep garis besar aja ya. konsep. Jadi aku ngeliat dari teman-temanku, dari seniorku yang memang pernah menggunakan proposal juga, jalur proposal. Aku lihat, aku tiru, aku modifikasi, dan kemudian setelah aku meyakinkan dia, baru deh aku di situ ngarang gitu ya. Maksudnya isinya apa aja yang harus dimasukin. Bagus banget loh, rinci banget. Itu emang effort sih. Ya kan, Jadi banget ya. kalau nggak salah seminggu tuh buatnya, seminggu. Setelah itu aku komunikasi sama dia Cepet juga. kok tuh. Iya, aku komunikasi sama dia. Aku bilang aku pengen ngantarin proposal ini. Nanti bagaimana mekanismenya dan sebagainya. Ternyata waktu saat itu sih zongnya itu emang dari orang tua aku sendiri sih. Ya maksudnya nggak usah pakai proposalan gitu ya bang ya, maksudnya biasa aja. Kalau nanti ngelamar, Kocak banget sudah. kalau nanti ngelamar ya maksudnya ya udah tinggal ngomong aja kan bang. Sudah effort banget buat proposal bagus-bagus gitu kan, udah isinya oke. Dia senang banget waktu saat dikirimin soft filenya itu. Ya maksudnya kayak mereka terharu sih, ada orang yang seniat ini bikin dan proposalnya. bapak juga kemarin responnya juga ini ya, yang ada bilang senang ya. Iya maksudnya kayak ya tenang aja gitu, karena Nah. memang detail banget sih. Nah dari bapakku sendiri yang bilang nggak perlu gitu, untuk apa gitu kan, karena mungkin orang tua zaman dulu kali ya memang masih Iya bapak, orang tua kita sama ya, aja. konvensional gitu ya. Konvensional artinya kalau memang mau serius langsung datangin rumahnya gitu. Padahal sebenarnya Niatnya emang gitu ya niatnya bang. emang gitu, tapi sambil dibawa. dibawa. Karena kita memang belum kenal, maksudnya belum kenal secara Iya. lebih dalam. Lebih dalam, karena ya teman Kenal aja. teman satu komunitas komunitas aja. doang. Nah terus saya baca lah, memang detail banget sih kayak apa kelebihan dia, kekurangan dia tipe orang yang kayak gimana, terus dia pengen ngebangun keluarga kayak gimana, pokoknya visi-misi gitulah. Singkat cerita, 2020 April mereka nyampaikan ke orang tua kalau pengen ada niatan nikah, terus ada orang yang mau serius kayak gitu. Kendalanya sih kemarin itu mereka sebenarnya harus selesaikan nurse, nah tapi ya dengan tekad kuat alhamdulillah diizinkan menikah sambil nurse. Nah setelah udah diizinin nikah, proses cepat sih. Nah habis itu Maret kalau nggak salah, Maret diizinin, enggak deh, April, pokoknya awal April diizinin, terus pertengahan April tanggal 18 kalau nggak salah dia datang ke rumah Tenggarong lamaran. Nah sempat tertunda sih, niatnya kan mau kayak Juli. Jadi lamarannya 2 kali. Ya maksudnya sebenarnya mau Juli, cuman memang masa-masa covid banget kan bang, masih ketat banget yang kayak nikah tuh harus di KUA. Akhirnya ditunda, yaudah akhir tahun biar sekalian dah keluarga bisa ngumpul semua kan bang, karena keluarganya abang juga banyak dari Jawa gitu. Sayang kan namanya nikah itu, jadi pengen ngumpul semua lah, seenggaknya walaupun kita nggak bisa ngundang banyak orang tapi keluarga harus kumpul. Akhirnya Desember pas Agustus ada lagi datang ke rumah, makanya totalnya 3 kali lah. Tapi ya alhamdulillah sih jadinya lebih silaturahimnya lebih Terjalin. Ya lebih terjalin lah. 20 Desember kita nikah, jadi mereka merasa banget sih pas udah kayak orang tua CC ya cepet aja sih. Nah tapi ya pasti sih menuju proses nikah tuh banyak aja sih ujiannya, Banyak banget. godaannya tuh banyak. Luar biasa banyak banget lah. Kali-kali perjalanan saat perkenalan sampai Nikah. menikah. Tapi alhamdulillah sekarang udah bahagia. Iya, dan sekarang mereka lagi di Sangatta nih ikut dia. Jadi itu sih, jadi kayak bener-bener gak nyangka ya bang ya. Abang Gak nyangka sih. Abang nyangka gak ada ini jadi istri? Enggak nyangka. Sama sekali gak nyangka. Emang ya aku prinsipnya sih bukan laki-laki yang kayak deketin banyak cewek yang buaya gitulah. Lagi musim buaya ya. Tapi
aku mastiin diriku sendiri dulu untuk bisa ke satu orang, baru aku benar-benar bisa prospek dia gitu. Ya prospeknya beneran, bukan kayak cuman sekedar ala kadarnya aja. Kan lagi musim tuh kayak di GG buaya. Ya nggak bertanggung jawab lah. Ya gitu, harus dibaperin tinggal. Alhamdulillah sih intinya ada bersyukur sih bisa ya Abang juga bersyukur. Ya intinya bersyukur banget dan bahagia. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa kita sharing. Gimana teman-teman yang sudah terjawab kan apa yang ditanyakan. Ikut organisasi banyak-banyak itu membawa jodoh. Jodohmu adalah cerminan dirimu. Kamu sukanya bagaimana? Hobi yang sama, ada beberapa kesukaan yang Kelakuannya sama, kelakuan yang sama Dia tuh ada. toxic banget. Tapi lebih banyak lagi kekurangannya yang bisa ditutupin dengan kelebihan-kelebihannya dia, kekurangan dia saya tutupin dengan kelebihan saya. Itu the definition of pasangan. Ya gitulah. Jadi itu aja mungkin yang bisa kita ceritain. Yes. Semoga kalian paham aja ya, ambil baiknya aja, yang buruknya dibuang. Terus nanti kita bakalan sharing lagi soal yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.